Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita masuk ke pendidikan bagi anak tunalaras. Dalam pembelajaran, siswa dengan hambatan emosi dan perilaku, permasalahan yang cenderung dihadapi guru adalah masalah pengelolaan kelas, baik masalah yang bersifat individual maupun kelompok. Masalah perorangan dan kelompok kadang juga menyatu dan sulit untuk dipisahkan. Masalah perorangan yang tidak cepat teratasi seringkali juga berkembang menjadi masalah kelompok. Kedua tipe tersebut, perilaku tersebut dapat terjadi pada anak-anak dengan hambatan emosi maupun yang mengalami hambatan sosial. Termasuk teknik ini adalah teknik-teknik yang diajukan oleh Douglas Superka, Kosasih Jahiri, tahun 1985, yaitu yang pertama ada evocation, yaitu siswa diminta untuk melakukan ekspresi spontan. Melalui ekspresi tersebut, siswa memiliki kebebasan penuh untuk mengungkapkan tanggapan, perasaan, penilaian, atau pandangannya terhadap suatu peristiwa yang ditampilkan. Yang kedua ada inculcation, yaitu pendekatan sugestif terarah. Melalui pertanyaan-pertanyaan, anak digiring pada suatu target nilai tertentu. Lalu yang ketiga ada awareness. Melalui kegiatan tertentu, anak diminta untuk mengklarifikasikan nilai-nilainya sendiri atau nilai-nilai orang lain. Yang keempat ada moral reasoning, disajikan dengan menampilkan dilema-dilema moral seperti yang digunakan oleh Kohlberg, sehingga akan diketahui tahapan moralnya, orientasi hukuman, timbal balik, anak manis, tertib sosial, kewajiban sosial, atau dasar dari diri sendiri, dan upaya peningkatannya. Yang kelima ada analisis, dilakukan dengan menganalisis nilai dari yang sederhana atau apa adanya menuju ke yang lebih teliti atau akurat atau kompleks. Yang keenam, klarifikasi, dilakukan dengan teknik pengungkapan nilai dengan cara membina kesadaran emosional dan melalui cara-cara yang kritis rasional. Yang ketujuh, commitment approach, dilakukan dengan dasar kesepakatan. Yang kedelapan, union approach, dilakukan dengan mempersatukan atau mengintegrasikan siswa pada situasi real yang sengaja dirancang oleh guru. Jadi ada evo itu evocation, calculation adalah inculcation, lalu yang ketiga ada awareness, lalu ada moral, ini moral reasoning, yang kelima ada analisis, klarifikasi, commitment approach, dan union approach. Adapun tujuan pengembangan pribadi, perilaku pribadi dan sosial tunalaras. Pengembangan perilaku pribadi dan sosial bagi peserta didik tunalaras memiliki tujuan, yaitu yang pertama, membantu peserta didik tunalaras mampu memecahkan masalah perilakunya yang menyimpang baik di sekolah maupun di masyarakat.
Yang ketiga, membantu peserta didik tunalaras memiliki kepribadian yang baik. Yang keempat, membantu peserta didik tunalaras bisa hidup mandiri dan bertanggung jawab. Ada tiga, yaitu untuk memecahkan masalah perilaku, lalu yang kedua memiliki pribadi yang baik, dan yang ketiga bisa hidup mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, secara umum terdapat 4 faktor umum yang diidentifikasi turut berperan terhadap terjadinya gangguan emosi dan perilaku, yaitu faktor biologis, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Adapun faktor-faktor protektif yang dapat mengurangi resiko anak mengalami hambatan emosi dan sosial atau EBD. Usia saat pertama kali teridentifikasi, lalu kinerja akademik yang baik, lalu pertemanan dan aktivitas bermain yang positif, tidak pernah menerima hukuman badan, yang kelima keutuhan struktur keluarga, yang keenam status sosial yang baik dan populer, yang ketujuh IQ yang tinggi. Dalam kurikulum nasional, pengajaran ini akan menjadi nyata ketika setiap guru memiliki kesungguhan dan kepedulian terhadap tumbuhnya kompetensi religius atau KI 1 dan kompetensi sosial KI 2. Terlebih bagi guru-guru yang tujuan dan muatannya jelas-jelas pada pengembangan nilai dan sikap, seperti mata pelajaran PKN, pendidikan agama, atau perorangan pengembangan perilaku, pribadi, dan sosial. Adapun karakteristik belajar anak dengan hambatan emosi dan sosial menurut Cruikshank, problem pembelajaran pada anak dengan hambatan emosi dan sosial merupakan faktor akibat dari adanya problem emosional. Secara umum, terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam rangkaian identifikasi anak dengan hambatan emosi dan sosial, diantaranya sebagai berikut. Nomor 1, kriterianya tidak mutlak, beragam, dan tergantung pada beberapa aspek. Lalu situasi atau kondisi tempat, waktu, dan umur anak. Yang ketiga, kualitas penyimpangan. Yang keenam, kuantitas penyimpangan. Yang keenam, motif. Yang ketujuh, motif tidak dipengaruhi. Mudah tidaknya dipengaruhi, mohon maaf. Lalu menurut Winarno Surahmat, apabila ucapan-ucapan itu merupakan ungkapan dan pencerminan keyakinan, maka usaha itu dapat dinilai telah berhasil baik. Lalu apabila ucapan-ucapan itu umumnya baru sampai pada pengenalan verbal dan belum diresapi, ini adalah petunjuk bahwa usaha itu mustahil mulai berhasil. Yang ketiga, apabila ucapan-ucapan itu dikeluarkan sekedar sebagai rangkaian kata-kata yang diucapkan tanpa makna dan kesadaran, usaha itu mulai gagal. Yang keempat, apabila ucapan-ucapan itu dengan sadar dikeluarkan sebagai sesuatu yang sesungguhnya tidak pernah diterima secara batiniah, ini adalah petunjuk bahwa usaha itu telah gagal. Kalau yakin itu berhasil, lalu belum meresapi itu mulai berhasil, lalu tanpa makna itu mulai gagal, apabila ucapan-ucapan itu sadar dikeluarkan maka itu adalah gagal. Perilakunya tidak mengganggu, merugikan, atau bahkan membahayakan teman-temannya. Sementara itu, bagi peserta didik reguler juga perlu dikondisikan agar mampu memahami dan tidak menolak kehadiran peserta didik dengan hambatan emosi dan sosial di kelasnya, mampu membantu bekerja sama dan memfasilitasi terjadinya perubahan perilaku yang lebih baik. Guru kelas juga harus menjadi tokoh kunci. Selain mampu membelajarkan seluruh peserta didiknya di kelas, guru sekolah reguler dituntut untuk menerapkan program-program khusus sebagai upaya mereduksi ketunalarasan anak. Lalu, siswa dengan hambatan emosi dan sosial memerlukan layanan pendidikan khusus. Konsekuensinya, dalam rangka memenuhi kebutuhan khususnya harus menganut prinsip dasar dalam pendidikan khusus minimal, yaitu identifikasi, asesmen, program pembelajaran yang diindividualisasikan PPKN, lalu layanan program kompensatoris dan pengembangan kebutuhan khusus. Lalu di antara mereka, lebih banyak yang laki-laki daripada yang perempuan, anak tunalaras ini. Lebih banyak yang anak-anak
yang berusia lebih tua dibandingkan yang lebih muda. Pelayanan pendidikan anak dengan hambatan emosi dan perilaku hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan sistematis dengan tujuan untuk merehabilitasi, meresosialisasi, atau meredukasi mereka yang mengalami penyimpangan tingkah laku agar mereka dapat kembali memiliki kehidupan yang wajar sesuai dengan tuntunan norma yang berlaku di lingkungannya, yaitu 3 rehab, resos, reduk, rehabilitasi, resosialisasi, dan redukasi. Lalu prinsip-prinsip penilaian adalah objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, dan edukatif. Lalu pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan pengembangan perilaku pribadi dan sosial adalah peserta didik tunalaras adalah dengan penilaian acuan kriteria atau PAK. Adapun terkait penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada program pengembangan perilaku pribadi dan sosial. Penilaian program pengembangan ini dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta meninggalkan efektivitas pelaksanaan program pengembangan ini. Mohon maaf ya teman-teman. Penilaian pada program pengembangan perilaku pribadi dan sosial dilakukan dengan mengacu pada indikator dari kompetensi. Hasil penilaian dianalisis oleh guru untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan serta hambatan yang dihadapi peserta didik dalam pelaksanaan program pengembangan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka, apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.